Kuasa hukum Rosario CS, Refli Harun, menjelaskan bahwa permohonan penghentian penyidikan yang diajukan kepada Inspektur Pengawasan Umum, Irwasum, Polri bukan untuk mendapatkan restoratif justice, RJ, dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Jokowi. Sebelumnya, Refli mengatakan bahwa permintaan penghentian penyidikan ini dilakukan setelah kubu Rosario mendapatkan masukan dari dua saksi ahli ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oey Grosseno dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Saya akan luruskan. Jangan sampai seolah-olah kita meminta SP3. Tidak, kita tidak meminta SP3. Yang kita minta adalah sebuah konsekuensi dari penegakan hukum. Jadi, surat kita ke Irwasum itu berisi setidak-tidaknya 3 hal. Paparnya, Minggu 15/22/06. Dikutip dari YouTube TV One. Pertama, Refli menjelaskan tentang proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Itu dari awal sudah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10. Kemudian penghentian penyelidikan oleh Mabes Polri terhadap pengaduan masyarakat, Dumas, itu bertentangan dengan Perkap, Peraturan Kapolri, nomor 10, Perkap yang mereka buat sendiri, katanya. Selanjutnya adalah tentang dicabutnya laporan polisi, LP, terhadap tersangka kasus ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Harilubis, yang sebelumnya mendapatkan RJ. Padahal mereka berada dalam nomor yang sama dengan 6 tersangka lainnya, maka otomatis LP tersebut jadi gugur. Karena LP jadi gugur, maka sudah tidak sah lagi proses penyelidikan dan penyidikannya, kata Refli. Oleh karena itu, Refli menegaskan bahwa permohonan penghentian penyidikan itu bukan untuk mendapatkan RJ, melainkan demi penegakan hukum. Paling tidak 2 alasan yang bisa dikemukakan, yaitu demi hukum dan yang kedua karena sudah dicabutnya LP itu, Egy dan Damai. Jadi ini adalah sebuah konsekuensi yang kita tegakkan hukumnya, bukan karena kita meminta, tegas Refli. Refli juga menjelaskan alasan mengajukan permohonan penghentian penyidikan itu kepada Irwasum Polri. Karena ini masalahnya tidak hanya di Polda Metro Jaya, tapi juga di Mabes Polri ya, maka surat itu kita layankan ke Inspektur Pengawasan Umum. Jadi tolong jangan disinggung-singgung soal minta maaf, restoratif justice dan lain sebagainya, ujarnya. Sebab, kata Refli, permohonan penghentian penyidikan itu ada berbagai macam alasan. 1, karena tidak cukup bukti. Yang kedua, karena bukan tindak pidana. Ketiga, karena demi hukumnya. Misalnya ada pelanggaran undang-undang dari awal. Keempat, karena restoratif justice. Yang kelima, karena bayar denda. Nah, kita tidak bicara tentang restoratif justice. Tidak bicara tentang memaafkan atau minta maaf kepada Pak Jokowi atau soan datang ke Solo. Yang kita bicarakan adalah suatu sebab hukum, paparnya. Refli pun mengatakan alasan mengajukan permohonan penghentian penyidikan itu juga karena pernyataan Oey Grosseno. Kita salah satunya adalah terinspirasi dari pernyataan dan perkataan mantan Wakapolri Oey Grosseno yang mengatakan bahwa kalau LP terhadap Egy dan Damai dicabut sementara mereka berada dalam nomor yang sama, maka otomatis yang lainnya gugur. Karena LP itu satu dan dicabutnya Egy dan Damai bukan karena meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu bisa dimaklumi, tetapi ini pencabutan yang dilakukan dengan sengaja. Karena itu berdasarkan aturan KUHP pasal 24, dengan dicabutnya LP maka gugur semuanya, paparnya. Oleh sebab itulah, Refli menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan dilakukan penyelidikan dan penyidikan lagi dalam kasus ini. Jadi sudah batal demi hukum atau batal karena LP-nya dicabut begitu, ungkap Refli. Adapun Oey Grosseno sebelumnya menjelaskan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis praktis menggugurkan laporan polisi terhadap seluruh terlapor. Ini yang kemudian kami mendapatkan ilham dari 2 ahli kami kemarin bahwa dicabutnya laporan terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis terdapat konsekuensi seharusnya 1 laporan yang bundling itu gugur semuanya karena ini dalam 1 LP. 1 nomor jadi kalau dicabut 1, cabut semua, ujar Refli. Sementara masukan Din Syamsuddin sebagai seorang peneliti, pakar, dan ahli, mengatakan bahwa perkara ijazah palsu harusnya diselesaikan terlebih dahulu. Sebab, ijazah S1 Jokowi yang diklaim sebagai asli itu belum terbukti hingga hari ini. Menurut Refli, selama ijazah belum terbukti, tidak ada alasan kepolisian memproses laporan. Terlebih yang dilakukan kliennya Rosario CS dalam menentukan status ijazah Jokowi dilakukan dengan metode penelitian.
Ketika itu sudah dinyatakan baru berlanjut pada laporan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan lain sebagainya, urainya. Untuk diketahui, Polda Metro Jaya awalnya menetapkan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi yang dibagi menjadi 2 klaster. 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Namun, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah tak lagi menjadi tersangka setelah mengajukan Restoratif Justice, RJ. Sementara itu, dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka yakni Rosuryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Saat ini berkas perkara yang menjerat Rosuryo CS berstatus P19 atau harus dilengkapi penyidik setelah sebelumnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 U nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas U nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.